daripada para ulama sunnah dahulu, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di penghujung tahun, dan di akhir tahun ini biasanya banyak sekali ujian-ujian keimanan yang menerpa kaum muslimin. Banyak sekali perayaan-perayaan orang-orang kafir yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ada hari ibu tanggal 22 Desember, ada hari Natal tanggal 25 Desember, dan sebentar lagi ada perayaan tahun baru. Semua itu adalah bukti kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda beberapa abad yang lalu, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehingga seandainya mereka memasuki lubang dhab, hewan sejenis biawak, kalian pun akan mengikuti mereka. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena telah terbukti bahwa mayoritas umat ini telah mengikuti jejak kaum Yahudi dan Nasrani, baik dalam gaya hidup, berpakaian, syiar-syiar agama, dan adat istiadat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa perayaan tahunan dalam Islam hanya ada dua macam, Idul Fitri dan Idul Adha. Dahulu Nabi SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah, mendapati orang-orang jahiliyah memiliki dua perayaan setiap tahunnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, kana lakum yaumani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Saya datang kepada kalian, dan kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang sebagaimana di waktu jahiliyah, dan sekarang Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik, Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW tidak ingin kalau umatnya membuat perayaan-perayaan baru yang tidak disyariatkan oleh Islam. Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, sesungguhnya perayaan tidaklah diadakan berdasarkan logika dan akal sebagaimana dilakukan oleh ahlul kitab sebelum kita, tetapi berdasarkan syariat dan dalil. Beliau juga mengatakan tidak disyariatkan bagi kaum muslimin untuk membuat perayaan kecuali perayaan yang diizinkan oleh syariat, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Ini perayaan tahunan, dan hari Jumat ini perayaan pekanan. Selain itu, menjadikannya sebagai perayaan adalah bid'ah dan tidak ada asalnya dalam syariat. Perayaan tahun baru adalah buatan orang-orang kafir. Ditambah lagi perayaan baru ini tak lepas dari kemungkaran dan dosa, seperti meniup trompet, memukul lonceng, menyalakan kembang, minum minuman keras, campur baur laki-laki perempuan, pemborosan, ya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kita untuk membeo non-muslim dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, baik dalam pakaian, perayaan, dan lain sebagainya. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Merayakan tahun baru berarti mengikuti kebiasaan non-muslim yang merupakan musuh-musuh Allah. Dan tasabuh dengan orang kafir hukumnya haram. Ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada dalam sejarah salaf kaum muslimin dahulu yang ikut merayakan ini. Maka muslim sejati adalah yang mengikuti jejak salafus saleh dan tidak tertipu dengan banyaknya orang bodoh yang terjerumus dalam tasabuh atau ulama gadungan yang membenarkan hal tersebut. Saudaraku, banggalah dirimu dengan prinsip agama ini, karena itulah kejayaan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Inna qaumun a'azzana Allahu bil Islam, falam nabtaghil izza bi khairih." Kami adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan, kejayaan selain dengan Islam. Dan sebagai renungan, pergantian tahun berarti umur kita bertambah dan ajal kita semakin dekat. Pantaskah kita bergembira? Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kematian dan akhirat? Dahulu seorang ulama pernah menangis. Kemudian dia mengatakan, aku menangis karena telah menyanyiakan umurku dan karena hari yang semakin mendekatkan pada ajalku, namun amalku tidak jelas. Maka pergantian tahun baru Masehi ini tidak ada keutamaan khusus ataupun ritual khusus seperti sholat, puasa, zikir. Laluilah seperti hari-hari biasa lainnya dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mending tidur di rumah untuk persiapan sholat subuh dan kerja di waktu pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk umat Islam yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agamanya, bukan latah mengikuti langkah-langkah orang-orang kafir yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.